Nah, jadi saudara mau menciptakan satu rumah yang indah itu, begini, saya kasih ilustrasinya begini ya. Kalau saudara mau punya taman yang indah di dalam rumah saudara, ini bicara rumah yang benar dulu ya. Kita ingin taman di rumah kita penuh dengan kupu-kupu, ya, identik keindahan, kebahagiaan. Saudara tidak usah mengejar kupu-kupu, cari kupu-kupu buat masukin ke taman saudara. Ini satu artikel. Apa yang saudara harus lakukan? Lu tanam aja pohon-pohon yang penuh dengan bunga-bunga. Nanti dia datang sendiri. Artinya dalam hatimu itu, saudara mau tercipta hal-hal yang indah, kebahagiaan, ya, yaitu kupu-kupu. Lu tanam aja hal-hal yang baik di dalam hatimu. Sukacita, bersyukur, penuh kasih. Ntar hal-hal yang itu datang tuh. Setuju nggak? Nggak usah suruh cari-cari. Siapa yang di rumahnya amannya gersang? Mana mau kupu-kupunya datang? Coba robah. Tamanmu penuh dengan bunga-bunga indah. Kupu-kupu itu tidak usah saudara kejar. Dia akan datang sendiri. Bagaimana dengan taman hatimu? Penuh dengan apa? Waduh, penuh ilalang. Rumput liar. Aduh, nggak keurus dah. Apa tuh? Kebencian, kepahitan, amarah. Aduh, bersungut melulu gitu. Ya mana mau datang itu kupu-kupu. Tangkap ini. Kupu-kupu itu hal-hal yang indah. Tangkap ya. Coba baca Yesaya 32 ayat 17. Saudara, kan saya yakin pasti hidupmu mau tenang, penuh damai sejahtera. Ciptakan perkataan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, perkataan-perkataan firman, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Saudara mau dong, di taman hatimu penuh dengan ketenangan, ketentraman, damai sejahtera. Mau? Nah, saudara harus menciptakan pohon-pohon yang penuh dengan bunga-bunga indah. Ya. Ayat penutup, pemain musik boleh, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Roma 14 ayat 19. Sebab itu, Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Membangun dengan perkataan. Jangan yang ada adalah saling menjatuhkan. Bikin orang semangatnya tadi udah di atas, dia jadi down. Perkataanmu menentukan. Ya. Terus saudara tangkisnya dengan apa? Keluarkan dulu Amsal 12 ayat 16. Mungkin di dalam rumah kehidupanmu, saya nggak tahu, mungkin banyak kata-kata yang bikin saudara down. Saudara pegang ayat ini. Saudara nggak mau jadi orang bodoh dong. Bodoh lah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Baru diomongin sedikit, terus saudara sakit hati, udah nggak semangat. Ya udah deh, kalau gitu gue berhenti aja deh kerja. Aduh, rugi saudara. Tetapi bijak lah yang mengabaikan cemooh. Lu dikatain sama si itu tuh begitu-gitu di kantor. Masa sih? Ya udah gue berhenti aja. Biar lu seneng deh tuh. Bodoh. Bodoh lah orang yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Oh, dia sedang merendahkan. Inilah waktu Tuhan untuk meninggikan saya. Karena ada firman Tuhan. Tangkisnya pakai firman. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Berarti tahun depan saya akan dipromosikan, dinaikkan. Asal saya bertahan dengan si A yang ngomongnya itu nyakitin, ngedown. Bikin down saya jadi nggak ada semangat untuk kerja. Tangkap ini. Saya tutup dengan sebuah cerita. Betapa dahsyatnya perkataan. Ini ceritanya satu hari di desa ya. Acong dan Lingling menikah. Biasanya kalau orang menikah, saya pesen-pesen sama pasangan. Kamu ingat ya, firman Tuhan yang berkata, seorang laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya. Jadi kamu harus jangan satu rumah dengan mertua. Saya ngomong begitu. Biasanya ya, saya pesen-pesen tuh udah ya. Nah, Acong dan Lingling ini menikah. Setelah Acong dan Lingling ini menikah, ternyata Acong dan Lingling masuk ke rumah si Acong. Acong punya mama single parent. Papanya udah meninggal ya. Punya rumah besar. Saya kalau pesan kepada yang mau menikah, saya bilang, waduh om, saya belum punya uang. Kos. Udah, itu aja. Kos. Iya, bener ya. Tapi rumah mama saya itu cukup besar. Pokoknya lu kos. Ini dengar nih cerita saya ya. Nah si Acong masuk nih sama Lingling, masuk ke rumah yang cukup besar.
Apa yang terjadi kira-kira? Lihat dari perkataan. Mungkin si Ling Ling bangunnya telat 5 menit. Mama mertuanya udah ngoceh. Cong, bini lu males banget tuh ya, jam segini belum bangun. Kedengeran tuh si Ling Ling. Itu ini contoh-contoh ya. Mungkin dia udah bangun, lagi sibuk ngapa-ngapain. Gue bingung lu, Cong. Bisa-bisanya lu dapet bini kayak begini, kalau begini mah gue buang lu. Kedengeran nih sama si Ling Ling. Sakit hati nggak? Nah, ini cerita tentang seorang anak sampai bunuh mamanya. Itu perkataan-perkataan yang mungkin dia ngomongnya nggak sadar. Habis makan. Mungkin ada sesuatu dia mau kerjain dulu, maksudnya tadi balik. Begitu dia keluar sebentar, mungkin mau ngambil apa gitu ya, mamanya lewat. Betul tuh, mantu gua mah habis makan berantakan gitu. Padahal mau diberesin ntar, 5 menit lagi. Men, ambil aja, cuci, sambil ngomel tuh. Nasib gue sial banget ya, kok punya mantu, malesnya bukan main. Makan bukannya dicuci, padahal mau dicuci, tapi cucinya nanti 5 menit. Ini nih contoh-contoh nih. Sakit hatilah si Ling Ling. Terus si mamanya ini, mama mertua, suka ngumpul sama tetangga, ngosip. Cerita apa? Gue punya mantu bener deh, kacau deh. Sial banget gue, ngomong begitu tuh. Satu kampung tahu tuh. Kalau si Ling Ling, mantu yang kurang ajar. Dendamlah si Ling Ling. Apa niatnya? Seperti yang tadi di Makassar, pengen bunuh mertuanya. Dia tiap malam mikirin, berarti di taman hatinya penuh dengan ilalang, rumput-rumput kering yang gak karu-karuan. Hidupnya gak bahagia tuh, mikirin bagaimana gue bikin mertua gue mati, tapi gue gak tertuduh. Mikirin itu aja, niat jahatnya tuh. Wah, berarti di dalam taman hatinya penuh dengan ilalang, rumput-rumput liar. Sampai satu hari dia udah gak tahan, dia pergilah ke kota, ketemuin Sinse, seorang yang bijak juga sih. Guru, Sinse, punya ramuan yang matiin orang secara nggak ketahuan nggak? Belum, kenapa? Dia cerita ada tuh, ini. Oh gitu. Aduh, Ling, malang banget nasib lu. Makanya Sinse punya nggak obat apa atau racun gitu ya, buat bunuh mertua gua. Akhirnya dipikir-pikirin, oh saya punya ramuan nih. Pokoknya luar biasa deh. Lu kasih ini langsung mati. Bener nih Sinse, iya. Dan nggak bisa terdeteksi dia keracunan. Bener nih, iya. Mau nggak? Tapi mahal nih. Ya nggak apa-apa dah, kata si Ling Ling. Karena udah niatnya tuh, udah nggak tahan. Tinggal satu rumah sama mertuanya. Singkat cerita dikasih. Nah, sebelum meninggalkan tempat, Sinse-nya kasih nasihat. Begini Ling ya, lu kalau kasih langsung terus dia mati, polisi pasti akan menuduh lu. Memang lu lagi ada konflik, satu kampung tahu. Jadi bagaimana caranya? Lu kasih dia sedikit-sedikit ya. Jadi matinya nanti 4 bulan lagi. Setuju nggak? Oh iya bener juga ya. Dan waktu lu ngasih dia, lu harus kasihnya dengan ya pura-pura aja lu main sandiwara. Baik-baikin. Lu ciptakan satu hubungan yang manis, terus tiba-tiba mati. Polisi pasti nggak akan nuduh lu. Setuju, Ling? Iya, ide yang brilian nih. Oke. Dia pulang dengan penuh sukacita. Niatnya cuma satu. Gua mau matiin mertua gua. Biasanya makan sendiri, sekarang makan dibawain, dikasih dulu satu tetes tuh. Berpura-pura manis, ya. Padahal hatinya jengkel banget. Ma, makan ma, udah lapar kan? Mungkin satu kali mamanya, lu nggak usah pura-pura lu, mungkin digituin. Tenang, sabar. Besok dikasih begitu. Dia seperti itu juga, dikasih satu tetes. Akhirnya mamanya mertuanya kebetulan lagi kelaparan lagi, ya udah, kebetulan ada dimakan. Si Ling Ling ngintip dari jendela, mati loh. Syukur di dalam hatinya. Dia lakukan itu terus. Pokoknya dia berlaku manis supaya nanti kalau mamanya meninggal, dia nggak jadi seorang tersangka atau tertuduh. Dia lakukan itu, sudah tahu 3 bulan. Mamanya berubah, mama mertuanya. Senang gitu ya. Pokoknya manis dah. Dia merasa bahagia punya mantu seperti itu. Dia cerita di satu kampung itu tahu mantu yang paling baik itu adalah mantu gua. Lu bisa nggak punya mantu kayak gua? Tiap hari dikasihin makan, dikasihin air minum, padahal ditetesin racun. Dia kan nggak tahu. Bangga, cerita satu kampung itu tahu. Suka nganterin, ya pura-pura ini ya. Nah karena sikap mertuanya itu begitu baik, si Ling Ling juga merasa bahagia. Waduh, rasanya kalau dekat sama mertuanya itu happy aja. Waduh, sebentar lagi mati, saya sendirian dong.
Saya sendirian dong, waduh bagaimana nih? Waduh, dia tekad nih, dia balik lagi ke kota, udah ketemuin Singsenya, dia minta penawarnya. Singse, ya bagaimana? Bagaimana? Mama kamu udah stroke belum nih? Waduh, Singse, saya berubah pikiran. Loh, kenapa berubah? Iya, sekarang mama mertua saya jadi baik. Sejak saya ngomongnya manis-manis, lembut-lembut, dia jadi baik. Jadi bagaimana nih? Waduh, Singse bisa tolongin saya nggak? Ada obat penawarnya nggak? Saya nggak mau mama mertua saya meninggal, mati. Dia itu berharga buat saya. Apa yang harus saya lakukan? Singse tolong, Singse berapapun saya bayar. Saudara tahu jawab Singse itu apa? Lu kasih aja terus. Orang itu vitamin kok. Artinya, dia bisa bahagia, tidak bahagia tergantung apa? Mulu. Sehebat-hebatnya lu, ya, pendeta lah, anggap. Taunya kalau yang nyampur itu, kalau nggak ada firman, pasti terjadi sesuatu. Bukti nyata nih, saya nggak bohong nih. Bisa nyata, banyak yang curhat ke saya. Aduh om, saya pusing nih. Kan saya udah bilang. Tangkap ya. Saya undang saudara bangkit berdiri, di C. Saudara mau taman hati saudara penuh dengan bunga-bunga yang indah? Mau ya? Kehadiran Tuhan itu sanggup membuat damai sejahtera di C. C. Jiwaku haus akan kasih-Mu. Ku rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, akan cinta-Mu bersemi di hatiku. Jiwaku kau. Saudara, apa yang ada dalam hati? Mungkin kau sudah capek dengan kondisi rumahmu, yaitu hatimu. Yang ada kebencian, kepahitan, kesungutan, tawar hati. Saudara peluk kehadiran Tuhan. Tanam tanaman yang mengandung bunga-bunga yang indah, kasih, sukacita, damai sejahtera. Biar bunga itu bersemi. Ada kasih Kristus di hatiku. Oh Yesus, oh Yesus, kekasihku hanyalah Kau. Di dalam hatimu cuma ada nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain. Bukan musuhmu yang